Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 59. Ingin serius menjalani hubungan ini bukan main-main. Ara memang terpana melihat ketampanan Om Bule. Tapi hari ini ketampanan Ray lebih menyala sampai menyilaukan mata Ara. Pokoknya Papi Ray hari ini sangat tampan. Memakai kemeja hitam yang lengannya digulung sampai siku. Apalagi yang harus kita bicarakan Hazira semua sudah jelas. Ucap Ray yang benar-benar tidak ingin lagi memperpanjang masalah. Sebentar saja Ray, ada hal penting yang harus aku bicarakan. Ucap Hazira menatap Ray penuh harap. Tidak boleh, ucap Ara langsung memeluk Ray. Dan mengajaknya pergi tanpa membiarkan Hazira bicara lagi. Ara apa? Enggak, ucap Ara dengan tegas menyeret tangan Ray pergi. Agar tidak bicara lagi dengan Hazira. Ara, ucap Ray dengan nada rendah. Ya sudah, pergilah berbicara dengannya. Ketus Ara berdiri memangku kedua tangannya. Lalu berjalan duluan meninggalkan Ray. Ara, kok jadi kamu yang marah sih? Harusnya kan aku. Ucap Ray memegang tangan Ara yang sudah jalan duluan itu. Aku nggak marah, ucap Ara begitu mereka sampai di parkiran mall. Terus kenapa? Tanya Ray dengan baik-baik pada Ara yang bersandar pada mobil itu. Ara nggak suka aja kalau Papi dekat lagi sama Tante Hazira. Jujur Ara menahan air matanya. Kamu cemburu? Tanya Ray mengulum senyum. Bukan, Papi kalau udah sama Tante Hazira jadi jahat sama Ara. Ucap Ara dengan lirih saat teringat beberapa perlakuan Ray padanya. Ketika masih pacaran dengan Hazira, Ara maafkan aku. Ucap Ray dengan spontan begitu terlintas di ingatannya. Dia pernah membentak Ara hanya karena Hazira. Ara, aku tahu kalau kesalahanku dulu fatal. Tapi aku sudah berjanji sama kamu akan berubah. Jadi jangan meragukan aku lagi ya. Ucap Ray memeluk Ara dengan hangat. Tapi aku tidak pernah berjanji pada Papi untuk mempertahankan pernikahan ini. Pernyataan Ara yang membuat Ray langsung terdiam mendengarnya. Kenapa Ara? Bukankah pernikahan kita tidak ada masalah saat ini? Tanya Ray dengan wajah kecewanya. Saat bisa menyimpulkan bahwa Ara akan tetap minta cerai. Ketika waktu pernikahan mereka tepat 3 bulan nanti, memang tidak ada masalah Pi. Tapi Ara nggak percaya Papi bakal setia dan menerima Ara apa adanya. Bahkan ketika kita sudah menikah saja Papi masih pacaran. Ucap Ara yang memiliki alasan kuat. Mengapa dia ragu untuk melanjutkan pernikahan yang hanya karena perjodohan keluarga itu? Ara, aku mengakui kesalahanku, tapi tolong berikan aku kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Ucap Ray menatap Ara dengan begitu tulus. Ray, dengarkan aku. Ucap Hazira yang masih mengejarnya. Ara langsung masuk ke mobilnya.
Begitu melihat Hazira yang terus berlari sambil memanggil Ray. "Kita pulang bersama." Ucap Ray ikutan masuk ke mobil Ara dan duduk di samping kemudi. "Papi ngapain malah masuk mobil aku?" kata Ara menjalankan mobil dengan kecepatan tinggi. "Apa aku tidak boleh menumpang di mobilmu?" tanya Ray dengan formal menatap lurus ke depan. "Loh kok berhenti? Beneran nggak boleh?" tanya Ray saat Ara kembali berhenti di pinggir jalan. "Pakai sabuk pengaman, aku nggak mau ya ditilang polisi." Ucap Ara memakaikan sabuk pengaman untuk Ray. "Muat. Dasar om-om gatel ya, ada kesempatan sedikit langsung nyosor." Ketus Ara menamparkan lengan Ray yang malah nyosor saat wajah mereka begitu dekat. "Muat. Ih." teriak Ara saat Ray kembali menciumnya. Ara mengendarai mobilnya dengan kecepatan kencang sekali. Dan suasana di dalam mobil sangat hening. 10 menit kemudian mereka sudah sampai di rumah. Yang pada waktu normal jika mengendarai mobil. Sampai dalam waktu 25 menit dari lokasi mall. "Mana kunci mobilnya?" tanya Ray begitu mereka turun dari mobil di halaman rumah. "Buat apa? Ini kan mobil aku." Pernyataan Ara tidak mau memberikan. "Mulai besok kamu diantar bodyguard ke sekolah. Tidak boleh lagi membawa mobil sendiri." Ucap Ray mengambil kunci mobil dari tangan Ara lalu masuk ke dalam rumah. "Lah, kok gitu?" Ara yang sempat melek menatap mobilnya beberapa saat. Berlari ke dalam rumah mengejar Ray yang sudah masuk duluan. "Papi!" teriak Ara berlari menaiki tangga mengejar Ray yang sudah sampai lantai atas. Ara sampai di kamar depan ngos-ngosan karena berlari terus. Tapi Ray yang dia kejar malah sudah masuk ke dalam kamar mandi. Ara duduk di tepi ranjang mencoba mengatur nafasnya, yang memburu karena banyak berlari. "Ah, capek banget," ucap Ara melempar tasnya ke atas sofa lalu bermain ponsel di atas ranjang. Ara lepas dulu sepatu kalau mau berbaring, ucap Ray yang baru selesai mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Iya mengomel saja kerjaan Pak, gantengnya," ucap Ara yang baru duduk di ranjang setelah berbaring. Tapi malah terpana melihat ketampanan Ray yang semakin hari semakin menggoda saja. "Malah bengong mandi sana," ucap Ray yang hanya memakai celana pendek itu duduk di samping Ara. Mengeringkan rambut menggunakan handuk, Ara tak bisa berkata-kata lagi. Selain menatap keindahan ciptaan Tuhan di sampingnya dengan mata nanar. Benar-benar menggoda. "Papi anu, pangku," pinta Ara tanpa sadar. "Sini," ucap Ray mengangkat Ara agar duduk miring di atas pangkuannya. "Mau dicium juga?" tanya Ray dengan senyum khasnya. Semakin membuat Ara terhipnotis dengan senyuman di wajah tampan itu. "Muat. Buka mulut baby," ucap Ray memegang tengkuk Ara. Lalu memulai ciuman lembut, yang perlahan menaikkan gairah sepanas ciuman Ray untuk Ara.
Tetesan air dari rambut basah Ray sampai ke wajah Ara di tengah ciuman mereka. Hingga membuat Ara semakin keringatan. Papi. Naluri Ara semakin penasaran untuk lebih mengekspos tubuh Ray, yang selama ini sangat penasaran untuk Ara rasakan. Tangan papi berotot banget berurat lagi. Kata Ara mengelus-elus urat di tangan Ray yang terlihat sangat jelas. Ara mengangkat bajunya ke atas, agar bisa membandingkan perutnya yang sedikit buncit. Dengan perut Ray yang sangat berbentuk bahkan terasa bervolume, Ray tergelak menusuk perut kenyal Ara dengan jari telunjuknya. Lalu mencubit gemas perut yang ada sedikit lemak itu. Papi lagi ledekin bentuk perut aku ya. Suara meninggi Ara menamparkan lengan Ray. Mana ada ledekin papi, cuma menyentuh. Ucap Ray mengecup kening Ara. Hiks, papi aku mau kurus. Suara kecil Ara menatap dengan miris perutnya yang sampai ada lipatan-lipatan kecil. Tubuh udah sekecil ini masih berniat diet. Tawa spontan Ray mengelus punggung Ara yang dipeluknya. Ya, tapi lihatlah perut Ara. Rengek Ara merasa minder dan ingin seksi juga seperti keinginan wanita pada umumnya. Coba lihat, ucap Ray dengan wajah seriusnya semakin mengangkat baju Ara ke atas. Ini lihatlah, ucap Ara dengan polosnya semakin mengangkat bajunya ke atas. Agar perutnya terlihat seluruhnya, mata Ray semakin terkunci saat melihat dada Ara yang terlihat sedikit. Dan rasanya ingin melihat lebih detail. Buka dulu bajunya biar papi lihat detail. Agar kita bisa menentukan olahraga apa yang cocok untuk kamu, ucap Ray dengan wajah seriusnya. Dan hanya dituruti oleh Ara yang memang hanya berpikir positif itu. Coba duduknya membelakangi papi. Ucap Ray lalu memeluk Ara hingga tubuh mereka seperti menyatu. Walaupun Ara masih memakai tank top bertali tipis. Yang juga sudah diangkat Ray ke atas. Gimana pi olahraga apa yang cocok? Tanya Ara dengan polosnya memegang tangan Ray yang mengelus-elus perutnya. Olahraga di atas ranjang baby. Bisik Ray dengan suara serak. Hah, gimana caranya? Bingung Ara yang memang sungguh tidak tahu olahraga yang Ray maksud. Ajarin dong pi. Pinta Ara merengek karena ingin sekali mempunyai bentuk tubuh ideal. Jangan sekarang, kamu masih sekolah. Tapi nanti kalau sudah selesai ujian baru kita olahraganya, ucap Ray mengelus kepala Ara. Oke, nanti setiap hari ya pi. Biar tubuh Ara bisa cepat berbentuk. Ucap Ara yang merasa ucapan Ray ada benarnya juga. Karena sekarang dia harus fokus menyelesaikan ujiannya dulu. Oke baby, sekali 3 jam mau? Tawa Ray yang diangguki Ara dengan semangat. Tapi olahraga kayak apa sih pi? Tanya Ara penasaran. Olahraga bikin dedek bayi. Bisik sensual Ray yang membuat Ara melotot. Enggak, teriak Ara yang jadi menyesal juga telah mengiyakan ucapan Ray. Loh tadi katanya mau setiap hari.
Goda Ray yang membuat Ara langsung memukul kepalanya. Ih, enggak, dasar gatel. Ucap Ara langsung turun dari pangkuan Ray. Balikin baju Ara, teriak Ara merebut bajunya yang dipegang Ray. Papi balikin, teriak Ara menindih Ray di atas ranjang. Dan merebut bajunya yang tidak mau Ray berikan. Ah, astaga baby. Rintih Ray yang merasa bergejolak saat Ara menindihnya dan dada kenyal Ara membentur ke dada Ray. Ih, dasar mesum gak mau lagi temenan sama papi, ucap Ara memakai bajunya lalu berlari keluar kamar. Ara mau kemana? Ucap Ray hendak mengejar. Tapi karena belum memakai baju Ray terpaksa ke ruang ganti dulu. Di mana Ara? Tanya Ray pada salah satu bodyguardnya. Nyonya masuk ke kamar nomor 3 di lantai dasar tuan. Jawab pelayan itu menahan senyum melihat wajah masam Ray. Sepertinya akan tidur berpisah kamar hari ini dengan istri kecilnya. Ara buka pintunya, ucap Ray mengetuk pintu kamar yang sudah dikunci oleh Ara dari dalam. Ara buka pintunya, ucap Ray terus mengetuk dari luar tapi tak terdengar sahutan dari dalam. 20 menit kemudian, Ara papi jalan keluar, kamu mau ikut? Tanya Ray yang sudah siap dengan pakaian kasualnya kembali mengetuk pintu. Karena tidak mendengar jawaban juga. Akhirnya Ray berjalan keluar dengan langkah lambatnya. Bagaimana cara membujuknya? Batin Ray berpikir keras. Karena biasanya hanya dengan diajak keluar saja Ara akan berhenti ngambek, tapi sekarang sama sekali tak mempan. Aku tahu, ucap Ray segera masuk ke mobilnya dan pergi membeli beberapa hadiah. Untuk istri kecilnya yang sedang ngambek, kalian dobrak pintu sialan ini. Ucap Ray pada bodyguardnya yang langsung mereka lakukan. Ara yang sedang berbaring itu langsung duduk. Begitu seseorang mendobrak pintu dan menatap dengan mata menyipit, Ray masuk ke dalam kamar. Dengan membawa sebuket bunga dan coklat lalu kembali menutup pintu. Malam cantik. Suara rada basah Ray meletakkan bunga dan coklat yang dia bawa di atas ranjang. Ara yang duduk bersandar ke kepala ranjang itu memeluk lututnya dan menarik selimut ke atas melihat gelagat tak biasa Ray. Apalagi penampilan kasualnya sudah seperti akan jalan dengan kekasihnya saja. Ak! Teriak Ara saat Ray mematikan lampu utama kamar. Meninggalkan lampu kecil di atas nakas yang begitu redup. Papi mau apa? Kata Ara duduk menjauh saat Ray ikut duduk di atas ranjang. Tidak boleh ikut duduk bersama dalam kamar sunyi ini? Tanya Ray duduk di samping Ara ikut menatap ke arah balkon dalam redupnya cahaya. Kamar ini kecil papi, pergi aja ke kamar utama. Ucap Ara menatap sekitar kamar. Yang hanya berkapasitas ranjang dan satu set sofa. Namun di dalamnya terasa begitu tenang. Ara, bisakah kita menghabiskan waktu berdua lebih lama? Aku ingin kita saling terbiasa dengan kehadiran masing-masing.
Ucap Ray menatap Ara penuh penghayatan dalam redupnya cahaya. Ara menoleh menatap Ray yang duduk di sampingnya. Dan saat tatapan mereka bertemu, seketika suasana menjadi hening karena saling tatap dalam diam. Ngapain sebentar lagi kita juga bercerai? Ucap Ara. Enggak, tidak ada istilah cerai Ara. Suara meninggi Ray membantah tegas ucapan Ara. Ray melepas beberapa kancing kemeja bagian atas yang dipakainya. Saat suhu tubuhnya tiba-tiba memanas mendengar penuturan Ara. Terus mau papi apa? Tanya Ara dengan suara tak kalah meninggi. Aku mau mempertahankan rumah tangga ini apapun yang terjadi. Dan aku tidak akan pernah menceraikan kamu, camkan itu. Tegas Ray mengacak rambutnya. Kenapa? Bukankah dari awal papi sama sekali tak menginginkan pernikahan ini? Tegas Ara dengan suara keras. Awalnya memang seperti itu, tapi setelah aku jalani dan rasakan, aku ingin mempertahankannya. Ucap Ray yang sudah membuat komitmen atas itu. Lalu bagaimana dengan masa lalu papi yang belum selesai? Tanya Ara menatap Ray dengan tatapan hambar. Semua sudah selesai Ara. Aku sudah melupakan dan menghapus perasaanku pada Hazira. Sejak saat aku mengetahui sifat aslinya. Ucap Ray dengan jujur dari dalam hatinya yang paling dalam. Jadi papi ingin menjadikan aku pelarian. Atau penyembuh sakit hati papi gitu. Ucap Ara dengan emosi. Sebenarnya itulah alasan yang membuat Ara sangat takut melanjutkan pernikahan ini. Tidak, sama sekali tidak ada niatku untuk melakukan itu Ara. Ucap Ray menggelengkan kepalanya. Aku hanya mempertahankan apa yang sudah ada di hidupku. Dan walaupun mungkin di awal menikah, aku tidak punya perasaan apa-apa pada kamu. Tapi di saat aku menikahi kamu di sore itu semua sudah berbeda Ara. Ray menatap Ara dengan tatapan dalam. Status kita sudah menikah. Aku memegang tanggung jawab penuh atas kamu, serta janji yang aku ucapkan di hadapan keluarga kita. Dan itu tidak main-main Ara, sambung Ray yang membuat Ara terdiam. Iya juga sih nanti keluarga kita sedih. Ucap Ara yang tak ingin membuat keluarga mereka menjadi kecewa. Ya, tapi aku rugi. Lesu Ara memandang Ray. Astaga, aku perjaka Ara. Pernyataan valid Ray to the pounds. Bukan itu, aku belum pernah pacaran sedangkan papi udah. Ucap Ara. Jadi kamu ingin pacaran dulu? Tanya Ray yang langsung diangguki Ara dengan semangat. Saat Ray seperti akan memberikan izin. Iya sama Om Bule. Ucap Ara yang malah keceplosan saking senangnya. Huf, kamu sudah punya suami Ara. Pernyataan Ray. Ya, tapi pengen punya pacar. Ucap Ara lagi. Ya sudah, kita akan berpacaran. Ucap Ray meraih buket bunga yang tadi dibawanya. Sini biar aku ajari kamu cara berpacaran orang dewasa. Suara sensual Ray yang membuat Ara sampai merinding mendengarnya. Ih, papi apaan sih hot banget.
Ucap Ara yang mendadak ngeri menatap Ray, yang memakai kemeja hitam dengan lengan yang digulung sampai siku. Tapi itu membuat aura pria matangnya seolah menyala, hingga Ara kepanasan melihatnya dalam redupnya cahaya. Hot gimana biasanya juga berpenampilan seperti ini, ucap Ray tersenyum simpul. Hehehe, Ara mana pernah perhatiin papi dengan detail selama ini. Malas perhatiin pacar orang. Ucap Ara menatap Ray semakin mendetail. Memang baru akhir-akhir ini Ara menyadari pesona Ray. Sekarang suami kamu seutuhnya jadi tatap sepuasnya. Ucap Ray tersenyum lebar lalu mengecup pipi Ara. Suami aku kata Ara dengan centilnya menyentuh dagu Ray. Membuat pria dewasa itu merinding tiba-tiba saat digoda Ara. Ara, aku ingin serius menjalani hubungan ini, bukan main-main. Serius Ray yang malah melihat kilatan licik di mata Ara. Iya, pacarku. Ucap Ara dengan main-main. Ara, mulai sekarang panggil aku dengan panggilan romantis. Jangan lagi memanggil papi, pinta Ray karena kata orang. Rasa sayang dalam pernikahan juga berawal dari nama panggilan. Lah terus panggil apa kalau bukan papi? Tanya Ara yang sudah terlanjur fasih memanggil Ray dengan sebutan papi. Apa aja selain papi? Ucap Ray mengelus-elus kepala Ara. Babi. Ucap Ara tertawa meledak melihat perubahan ekspresi wajah Ray. Iya maaf Daddy. Ucap Ara meminta maaf dengan cara tak biasa. Selain memeluk juga mengecup pipi Ray yang duduk di sampingnya. Daddy, kamu mau menjadi bebiku? Ucap Ray mengangkat alisnya mendengar panggilan gadis kecil itu untuknya. Enggak. Gelagapan Ara yang tahu kemana perginya ucapan Ray. Ya sudah, mulai hari ini panggil aku Daddy. Itu jauh lebih menyenangkan. Ucap Ray yang merasa nyaman dipanggil Daddy walaupun dengan pikiran liarnya. Tapi, baby, kamu menyukainya? Tanya Ray dengan suara berat menyerahkan bunga dan coklat pada Ara. Daddy, nyalain dulu lampunya. Ucap Ara menghirup aroma harum dari bunga segar itu. Dan langsung meneguk selaiva begitu lampu menyala. Astaga, dia memang tampan sekali. Batin Ara klepek-klepek sendiri menatap Ray secara keseluruhan. Benar-benar definisi pria matang yang seksi. Bersambung.